Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nova Anggrain Putri. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya tidak akan sendiri karena saya akan ditemani oleh 3 rekan saya yang lainnya. Langsung saja, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan pembahasan dalam artikel ilmiah. Sebelumnya, apa sih pembahasan itu? Oke. Pembahasan merupakan bagian terpenting dari artikel ilmiah karena mencerminkan kecerdikan dari penulisnya. Nah, adapun dalam pembahasan itu mengandung 5 poin penting. Yang pertama adalah pengungkapan dan penjelasan yang membahas tentang hasil penelitian. Yang kedua adalah menganalisis penelitian dengan berbagai pendekatan tertentu. Yang ketiga, membahas hasil pengujian hipotesis maksud saya seperti itu, dan mengungkapkan temuan yang mengacu kepada tujuan penelitian. Yang keempat adalah membahas apa, bagaimana, dan yang kelima adalah termasuk juga membahas langkah-langkah pemecahan masalah berdasarkan temuan dalam penelitian dan juga solusi dari dan alternatif dari pemecahan masalah tersebut. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara menampilkan informasi latar belakang dalam tahap penulisan pembahasan. Ada 2 cara. Yang pertama adalah dapat berupa tujuan, pertanyaan, atau hipotesis dari penelitian. Dan yang kedua adalah informasi dilanjutkan dengan informasi kedua, yaitu jawaban terhadap poin yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap pembahasan poin B dan C. Poin B yaitu menampilkan hasil ringkasan penelitian, kemudian yang poin C memberikan komentar apakah hasil penelitian sesuai dengan hipotesis. Nah, yang pertama kita bahas yaitu poin B, menampilkan ringkasan hasil temuan penelitian. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam meringkas penelitian ini yaitu kita harus membaca terlebih dahulu hasil artikel penelitian tersebut. Setelah kita membacanya, kita harus memberikan garis bawah atau memberikan tanda poin-poin kalimat atau poin-poin penting dalam sebuah artikel tersebut. Setelah itu, kita menyusun kalimat atau menyusun gagasan sesuai dengan poin-poin penting tersebut yang ada di artikel. Setelah itu, dalam penulisan ringkasan ini, kita harus menjelaskan tidak lebih dari sepertiga artikel. Kemudian yang poin C memberikan komentar apakah hasil peneliti sesuai dengan hipotesis. Nah, hipotesis sendiri itu adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan peneliti. Jadi, para peneliti akan membuat hipotesa dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menjadikan sebagai acuan dalam menentukan langkah selanjutnya agar dapat membuat kesimpulan-kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan. Nah, dalam memberikan komentar apakah hasil penelitian sesuai dengan hipotesis ini, kita harus dapat membedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Nah, yang fakta itu adalah hasil atau bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sedangkan opini yaitu pembicaraan dari seseorang yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, apa saja yang harus dilakukan dalam penyusunan hipotesis ini? Yaitu yang pertama, merumuskan masalah. Artinya, kita harus menentukan atau menetapkan masalah yang akan diteliti sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau fenomena di lapangan. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah menetapkan hipotesis dari permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah menentukan hipotesa awalnya. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang bersifat relevan dan atau berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Selanjutnya, masuk tahap membandingkan, yaitu melakukan pengujian terhadap hipotesa tersebut hingga pendapatnya jawaban sesungguhnya dari pertanyaan peneliti yang awalnya masih praduga. Dan yang terakhir adalah penerapan dari jawaban hipotesis yang sudah teruji kebenarannya melalui tahapan penelitian di awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir. Saya akan menjelaskan tentang menghubungkan hasil dari penelitian lama dan hasil penelitian dari karya ilmiah. Kita terjun ke pertama dulu ya, menghubungkan hasil dari penelitian yang lama, yang mana saling melengkapi satu sama lain, yang menjadi daya pikat seseorang. Kita ambil contoh seperti mie instan. Seperti munculnya pembuatan mie instan tersebut, banyak dari kalangan masyarakat yang menikmati dari mie tersebut, bahkan semakin menyebar luas sampai ke negara-negara lainnya. Ketika bertambahnya waktu, disitulah para penelitian tersebut menghubungkan satu sama lain, yaitu dari pembuatan mie tersebut menjadi serba instan. Mengapa mie tersebut dibuat instan? Karena semakin banyak peminatnya. Dari konsumen pun tidak mengamati dan tidak menyadari dari pembuatan yang dibuat secara simpel, entah apa yang ada di dalam kandungan mie tersebut. Lanjut yang kedua, yaitu hasil penelitian dari karya ilmiah. Kita lanjut contoh yang tadi ya, mie instan. Mie instan adalah makanan yang mudah kita cari, yang kita kelola pada saat ini. Mie tersebut menjadi pengganti dari makanan pokok. Tapi tanpa kita sadari bahwa kandungan dari mie instan tersebut ada suatu campuran yang mana menyebabkan suatu permasalahan yang sangat membahayakan dan jika sering dikonsumsi setiap hari, maka mengakibatkan efek negatif pada kesehatan kita. Dan kita lihat nilai positif dan negatifnya dulu ya. Dari mie instan tersebut, nilai positifnya dari mie instan tersebut adalah pengganti. Ini yang positif ya. Yang positifnya adalah pengganti dari makanan pokok yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan manusia, entah dari anak-anak sampai orang tua. Akan tetapi sisi negatifnya dari mie tersebut, kalau sering dikonsumsi setiap hari, bahkan satu hari sampai 3 kali, akan menyebabkan masalah dari organ tubuh kita, contohnya diabetes, kerusakan pada pencernaan, dan lain-lain. Sekian dari kami. Untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu saudara kita, yaitu Muhammad Rozek Farhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Rozek Farhan mau menjelaskan tentang apa yang dimaksud paragraf generalisasi. Jadi paragraf generalisasi adalah suatu paragraf yang menggunakan pendekatan induksi di dalam kalimatnya. Dengan kata, paragraf yang generalisasi merupakan paragraf yang disusun berdasarkan atau melalui kumpulan fakta-fakta dan data yang saling berkaitan, sehingga menemukan kesimpulan pokok. Bisa disimpulkan paragraf generalisasi adalah kesimpulan dari seluruh kalimat tersebut. Adapun ciri-ciri paragraf generalisasi, yaitu paragrafnya mengandung kesimpulan yang pokok. 1. 2. Adanya hubungan informasi yang berkaitan dengan paragraf tersebut.
Yang ketiga, terjadi kesimpulan di akhir paragraf. Ya, di sini saya akan menjelaskan atau mengulang kembali artikel yang berjudul mie instan tadi tersebut, artikel tersebut yang sudah kita cari dengan metode paragraf generalisasi. Jadi bahaya mie instan bagi kesehatan. Mie instan adalah makanan siap saji yang mudah diperoleh dan rasanya begitu enak dan lezat. Tapi dibalik keenakan dan kelezatan mie instan tersebut mengandung beberapa unsur-unsur atau zat-zat yang bisa membuat tubuh kita menjadi lemah atau menimbulkan penyakit. Jadi mie instan tidak baik dikonsumsi setiap hari. Kalau jarang-jarang ya bolehlah, kalau tidak ada nasi atau dan sepertinya. Tapi kita usahakan menghindari mengonsumsi mie instan secara berlebihan atau setiap harinya. Karena kan mie instan itu banyak sekali penyakit-penyakit di dalamnya. Ya, berdasarkan pemaparan artikel tersebut, mie instan mengandung banyak zat-zat kimia atau zat-zat yang bisa merusak tubuh kita. Jadi kita tidak boleh mengonsumsi mie instan setiap hari-harinya. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang teknik penulisan pembahasan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. I think that's all my speech. Thank you very much for your attention. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.